Salve sahabat Katolik Ukren, hingga saat ini populasi umat Katolik dunia telah mencapai 1.418 juta jiwa pada tahun 2024, seperenam dari populasi penduduk dunia dan separuh lebih dari total kekristenan dunia. Setiap tahunnya, Gereja Katolik menyambut 16 juta umat baru di seluruh dunia, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Bahkan tak sedikit juga mereka yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik merupakan para publik figur terkenal dunia dari berbagai negara dan agama. Sahabat Katolik Ukren, inilah 30 tokoh muslim terkenal dunia dari berbagai negara yang memutuskan mengikuti panggilan mereka berpindah agama menjadi Katolik dan sah menjadi Katolik usai mengikuti baptisan dewasa. Wah, apa ya penyebab sampai mereka terpanggil menjadi Katolik? Inilah kisah perjalanan panggilan mereka. 1. Rima Faki, Lebanon. Rima Faki adalah salah satu tokoh muslim terkenal keturunan Lebanon yang memutuskan mengikuti panggilannya menjadi Katolik. Pada tahun 2010, ia berhasil memenangkan ajang Miss Amerika hingga meraih gelar Miss Amerika Serikat 2010. Kemenangan Rima Faki ini sekaligus mencatatkan sejarah baru sebagai Miss Amerika Serikat pertama yang beragama Islam. Pada tahun 2016, Rima Faki memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, mengikuti Tuhan Yesus setelah dibaptis dewasa. Ia kini menjadi orang Katolik yang sangat taat. Rima juga menceritakan bahwa saudarinya telah lebih dahulu menikah dengan seorang Katolik dan dua keponakannya telah dibaptis dalam gereja Katolik. Bahkan pamannya telah lebih dahulu menjadi seorang Katolik dan kini adalah seorang pastor. 2. Jibril Cisse, Pantai Gading. Lahir dari keluarga muslim yang taat dan saudaranya adalah seorang imam muslim, Jibril Cisse, pesepak bola terkenal Prancis keturunan negara Pantai Gading, Afrika, mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Sejak masih berumur 15 tahun, ia sudah melakukan pencarian akan kebenaran, hingga dirinya percaya kepada Tuhan Yesus dalam gereja Katolik. Ia lalu sah menjadi Katolik usai mengikuti katekumen hingga dibaptis dan mendapat nama baptis Gabriel sekitar tahun 2007. Ia juga telah dikaruniai 3 orang anak. 3. Sabatina James, Pakistan. Sabatina James adalah seorang penulis dan aktivis terkenal keturunan Pakistan. Suatu hari orang tuanya memaksanya untuk menikah dengan seorang pria Pakistan yang tak ia cintai. Ia lalu meninggalkan Pakistan dan menetap di negara Austria berkat bantuan temannya yang adalah seorang Katolik. Kebaikan hati temannya dan negara Austria yang begitu damai serta kental akan kekatolikan menyentuh hati Sabatina hingga ia mengenal ajaran cinta kasih dalam gereja Katolik. Ia lalu mulai menemukan panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik hingga dibaptis pada tahun 2003 di Austria. Ia lalu menjadi seorang Katolik yang taat. Walau telah menjadi Katolik, namun Sabatina menciptakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berjuang untuk kesetaraan para wanita muslim. Atas berbagai karyanya yang luar biasa, Sabatina lalu meraih penghargaan Gerard Lowenthal pada tahun 2017, sebuah penghargaan bergengsi di bidang jurnalisme dari Jerman. 4. Juliana Awada, Suriah. Pebisnis muslim terkenal keturunan Suriah dan Lebanon yaitu Juliana Awada juga mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Setelah menjadi Katolik, ia mendapat nama baptis Maria menjadi Maria Juliana Awada. Juliana Awada lalu menikah dengan Mauricio Macri yang adalah presiden Argentina yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2019.
Juliana lalu menjadi ibu negara bagi penduduk negara Argentina, bahkan ia dijuluki sebagai ibu negara paling anggun di dunia menurut majalah Holla. 5. Yakob Imam, Palestina. Yakob Imam adalah salah satu tokoh terkenal keturunan Palestina yang mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Ia adalah seorang doktor lulusan Universitas Oxford dan kini berkarya di Amerika Serikat. Yakob Imam menceritakan bagaimana perjalanannya menjadi seorang Katolik di channel YouTube Pins with Aquinas. Ayahnya adalah seorang muslim yang sangat taat, bahkan kakek dari sisi ayahnya adalah salah satu imam di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Ibunya adalah seorang Protestan evangelikal Amerika yang taat. Perbedaan agama di antara ayah dan ibunya membuat Yakob Imam yang dibesarkan sebagai seorang muslim menjadi bingung hingga mulai mencari jawaban akan kebenaran. Ia lalu menemukan bahwa agama Kristen memiliki penjelasan yang lebih baik tentang bagaimana dunia diciptakan dan bagaimana dunia ini bekerja. Ia lalu bertanya, gereja mana yang harus ia masuki di dalam iman kekristenan di tengah banyaknya aliran atau denominasi gereja yang ada. Yakob Imam lalu mulai membaca dan mendalami tradisi serta sejarah gereja hingga ia menemukan bahwa gereja Katoliklah gereja yang tepat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yakob Imam mengatakan bahwa Katolik adalah ekspresi iman Kristen yang asli, historis, dan paling setia. Yakob Imam lalu berpindah agama dari Islam menjadi Katolik setelah dirinya mengikuti katekumen dan memberi diri dibaptis pada tahun 2015 silam. Ia kini berbahagia bersama keluarga kecilnya dalam Kristus. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukren untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1888. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukren audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. 6. Daniel Ali, Irak. Dibesarkan sebagai seorang Muslim Kurdi di Irak bagian utara, Daniel Ali lalu menempuh pendidikan tingginya di Amerika Serikat. Ia lalu menikah dengan seorang wanita Protestan Amerika. Di Amerika Serikat, Daniel Ali lalu terpanggil menjadi seorang Katolik. Setelah proses perjalanan yang panjang, Daniel Ali lalu menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dalam hidupnya. Pada tahun 1998, Daniel Ali lalu berpindah menjadi Katolik. Bahkan istrinya juga mengikutinya menjadi seorang Katolik. Ia kini menjadi apologet Katolik dan pewarta awam Katolik yang luar biasa di Amerika Serikat. 7. Mahdi Alam, Mesir. Mahdi Alam adalah seorang politikus dan jurnalis terkenal dari negeri piramida Mesir. Pada tahun 1972, ia memutuskan berpindah dari Kairo ke Roma, Italia. Di Italia inilah ia terpanggil menjadi seorang Katolik. Mahdi Alam menceritakan ada 2 alasan terbesar dirinya memutuskan menjadi seorang Katolik. Yang pertama, ia mengalami pengalaman dilindungi oleh pasukan militer Italia dari ancaman kelompok ekstremis bersenjata. Pengalaman ini membuat dirinya berefleksi lebih dalam hingga mengenal ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua,
Perjumpaannya dengan Paus Benediktus ke-16 membuat dirinya semakin mantap memutuskan menjadi Katolik. Setelah mengikuti katekumen atau pelajaran agama Katolik selama 1 tahun, Magdi Alam akhirnya resmi berpindah dari Islam menjadi Katolik setelah dirinya dibaptis di Basilika Santo Petrus Vatikan yang disaksikan oleh banyak umat Katolik dari berbagai negara pada tahun 2008. Ia dibaptis langsung oleh Paus Benediktus ke-16 bersama dengan sejumlah katekumen lainnya. Delapan, Dave Diaz, Filipina. Dave Diaz adalah salah satu ustadz terkenal di negara Filipina. Ia akrab disapa dengan nama Ustadz Dawood. Sudah banyak kegiatan keagamaan, ceramah, bahkan debat agama yang dilakukannya. Namun siapa sangka tak ada yang mustahil jika Tuhan yang memanggilnya. Ustadz Dawood memutuskan berpindah menjadi seorang Katolik usai mengalami pengalaman spiritual. Pada tahun 2022, Ustadz Dawood sah berpindah agama menjadi Katolik. Perpindahannya ini menjadi viral di antara penduduk Filipina. Usai menjadi Katolik, Ustadz Dawood menggunakan nama Kristianinya yaitu Dave Diaz. Ia kini menjadi apologet dan pewarta awam Katolik yang luar biasa. 9. Francis Bok, Sudan. Francis Bok adalah aktivis dan penulis muslim terkenal asal negara Sudan, Afrika Utara. Situasi perbudakan yang terjadi kala itu di Sudan membuat dirinya terpaksa melarikan diri ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat inilah Francis Bok lalu semakin mengenal Tuhan Yesus hingga melabuhkan hatinya dalam iman Katolik yang kudus dan mendapat nama baptis Fransiskus. 10. Hanson Clark, Bangladesh. Hanson Clark adalah salah satu politikus terkenal Amerika Serikat keturunan Bangladesh. Ayahnya adalah seorang imigran asal Bangladesh, sedangkan ibunya adalah seorang Afrika Amerika. Hanson dibesarkan sebagai seorang Muslim. Sekitar tahun 2007, Hanson menikah dengan wanita Katolik Amerika Serikat. Ia pun lalu mengikuti istrinya menjadi seorang Katolik. 11. Thomas M. Susa, Malawi. Thomas M. Susa adalah salah satu uskup agung terkenal dari negara Malawi, Afrika. Siapa sangka ia dulunya bukanlah seorang Katolik. Ia merupakan anak dari seorang imam Muslim. Thomas M. Susa lalu terpanggil menjadi Katolik hingga memberi diri dibaptis. Sempat mengalami penolakan, Thomas M. Susa tetap setia dengan iman Katoliknya. Panggilannya tak hanya terhenti sampai di sini saja. Ia lalu terpanggil menjadi seorang imam Katolik hingga ditabiskan pada tahun 1996. Pada tahun 2004 ia diangkat menjadi uskup agung di Keuskupan Agung Blantyre, Malawi. Pada tahun 2006 ayahnya yang adalah seorang imam Muslim tersentuh akan perjalanan iman anaknya yaitu Thomas M. Susa hingga memutuskan berpindah dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis langsung oleh sang anak tercinta yaitu Uskup Agung Thomas M. Susa. 12. Malika of Kir, Maroko. Malika of Kir adalah seorang penulis muslim terkenal asal negara Maroko. Ia berasal dari keluarga terpandang di negara Maroko, Afrika Utara. Malika adalah putri dari Jenderal Mohammed of Kir yang adalah perwira senior militer yang pernah memegang jabatan tinggi atau jabatan penting di pemerintahan negara Maroko. Dan ia juga adalah putri dari Leila Sena, salah satu artis di negara Maroko. Malika dan saudara-saudarinya lalu terpanggil berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai menemukan kedamaian di dalam ajaran gereja Katolik. Mereka lalu dibaptis dan Malika kini adalah seorang Katolik yang taat sekaligus penulis hebat asal Maroko. 13. Maulavi Sulaiman, India. Maulavi Sulaiman adalah salah satu imam muslim asal negara India, tepatnya di Wayanad, negara bagian Kerala. Namanya semakin dikenal setelah memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Maulavi sah menjadi Katolik setelah dibaptis. Ia pun mendapat nama baptis Mario Yosef dan kini dikenal dengan nama Mario Yosef.
Perjalanan awal Mario Yosef menjadi Katolik ketika salah satu jemaahnya bertanya tentang siapa itu sosok Tuhan Yesus. Mario lalu mulai membaca ajaran kekristenan dan Alkitab untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun apa yang terjadi? Ia justru tersentuh akan sosok Tuhan Yesus. Hingga ia pun terpanggil dan memberi diri dibaptis. Nyawanya hampir melayang di tangan ayahnya sendiri ketika dirinya diketahui telah berpindah menjadi Katolik. Ia kini adalah aktivis gereja dan pewarta awam Katolik yang luar biasa di India, serta tinggal di salah satu pusat retret Katolik di India. Abdul Rahman adalah salah satu aktivis dan tenaga medis asal kota Kabul, negara Afghanistan. Namanya semakin dikenal luas setelah memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Panggilannya menjadi seorang Katolik ditemukannya saat melakukan aksi sosial kepada para pengungsi Afghanistan yang berada di negara Pakistan. Di Pakistan inilah Abdul Rahman mulai mengenal Tuhan Yesus dan ajaran cinta kasih-Nya serta memberanikan diri dibaptis menjadi Katolik. Ia pun mendapat nama baptis yaitu Joel. Namun pada 2006, ia justru ditangkap dan disidang oleh pemerintah Afghanistan karena memutuskan berpindah agama. Persidangan yang dilakukan oleh Afghanistan ini justru menjadi sorotan dunia dan memicu kontroversi karena Afghanistan tak mendukung kebebasan beragama. Ia lalu diceraikan oleh istrinya karena berpindah menjadi Katolik dan diusir dari negaranya. Pemerintah Italia lalu tergerak hati untuk menolongnya hingga memberikan dirinya tempat tinggal atau suaka kepada Abdul Rahman. Walau ditinggalkan oleh keluarganya dan ditolak oleh negara asalnya, namun ia kini berbahagia dalam iman Katolik bersama dengan Kristus. 15. Sohrab Ahmari, Iran adalah salah satu publik figur terkenal asal negara Iran. Lahir di kota Tehran, negara Iran, ia adalah jurnalis, penulis buku, dan editor profesional. Ia lalu menetap dan berkarya di Amerika Serikat. Di negeri Paman Samlah, Sohrab Ahmari terpanggil menjadi Katolik. Sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan, Sohrab lalu menemukan sosok Tuhan dalam gereja Katolik. Ia berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis pada tahun 2016. Ia kini adalah seorang Katolik yang taat, bahkan salah satu aktivis gereja. 16. Mohamed Bilek, Aljazair. Mohamed Bilek adalah seorang penulis terkenal asal negara Aljazair, Afrika Utara. Ia lalu kemudian menetap di Prancis sejak tahun 1961. Di Prancis inilah Mohamed Bilek terpanggil dibaptis hingga dirinya memberi diri dibaptis. Ia pun mendapat nama baptis Christopher menjadi Mohamed Christopher Bilek. Pada tahun 1999, Mohamed Bilek menulis buku yang berjudul Seorang Aljazair yang Tidak Terlalu Katolik, menceritakan bagaimana perjuangan umat Katolik asli Aljazair sebagai minoritas kecil di tengah negara yang tidak kental akan nuansa kekatolikan. Mohamed Bilek juga membuat situs website untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. 17. Shirin Yusuf, Oman adalah salah satu putri asli Kesultanan Oman. Ia merupakan seorang insinyur perminyakan sekaligus seorang atlet. Perjalanan Shirin menjadi Katolik berawal ketika ia mulai meragukan keberadaan Tuhan dengan adanya kemajuan sains dan teknologi yang berkembang pesat saat dirinya sedang studi di Tiongkok. Hingga suatu hari ketika ia sudah bekerja di Amerika Serikat, ia mulai mencari tahu akan kebenaran hingga mengenal Tuhan Yesus dalam iman Kristen. Shirin pun lalu mulai mengunjungi sebuah biara yang didirikan oleh Mother Teresa. Di sana ia berjumpa dengan para suster atau biarawati, hingga ia mulai mengikuti misa lalu mengikuti katekumen. Pada April tahun 2021, Shirin berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, usai dibaptis di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Houston, Amerika Serikat. Ia lalu menjadi orang Katolik yang sangat taat serta mengidolakan Mother Teresa dan suka mendalami iman Katolik melalui Alkitab. 18. Rianti Cartwright, Indonesia.
Di Indonesia terdapat juga banyak tokoh muslim yang mengikuti panggilan mereka menjadi seorang Katolik. Salah satu yang terkenal ialah artis Rianti Cartwright. Nama Rianti semakin dikenal luas semenjak ia berperan dalam film Ayat-Ayat Cinta tahun 2008. Film Indonesia yang lokasi syutingnya di Mesir dan juga tayang di berbagai negara seperti Brunei, Malaysia, India, Hong Kong, dan Singapura, serta mendapat rekor muri sebagai film dengan jumlah penonton terbanyak kala itu. Pada 2010, Rianti mengikuti panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis dan mendapat nama baptis baru menjadi Sophia Rianti Rhiannon Cartwright. Usai dibaptis, Rianti lalu menikah dengan seorang penyanyi Indonesia asal suku Batak, yaitu Casanova Nainggolan. Pernikahan keduanya dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Santo Patricius, New York, Amerika Serikat. Rianti kini telah dikaruniai seorang putri dan ia menjadi orang Katolik yang religius. Ilyas Khan, Inggris, adalah seorang pebisnis dan teknolog muslim terkenal asal Inggris. Ia merupakan pendiri Cambridge Quantum Computing. Dirinya mulai tertarik menjadi seorang Katolik ketika dirinya membaca buku-buku karya Hans Balthasar, seorang imam Katolik asal Swiss, dan juga John Henry Newman, seorang kardinal Katolik asal Inggris. Ia pun memberi diri dibaptis dan menjadi orang Katolik yang taat. Pada tahun 2015, Ilyas Khan diangkat menjadi Ksatria Ordo Santo Gregorius Agung oleh Paus Fransiskus atas kontribusinya bagi gereja dan komunitas. Tak hanya itu, ia bahkan masuk dalam daftar umat Katolik awam paling berpengaruh di Inggris pada tahun 2015. 20. Antoine Ilgit, Jerman. Lahir di Jerman pada tahun 1972, Antoine Ilgit adalah salah satu uskup terkenal asli keturunan Turki. Ayahnya adalah seorang Muslim Turki. Antoine Ilgit lalu menyelesaikan studinya di Turki dan pada tahun 1994, ia meraih 4 gelar sekaligus di Universitas Gazi di kota Ankara, Turki, lalu menjalankan dinas militernya di Ankara. Disinilah ia mulai mendalami iman Kristen pada tahun 1995. Pada tahun 1997, Antoine Ilgit sah menjadi seorang Kristen Katolik usai dibaptis pada tahun 1997. Tak hanya sampai di sini saja, ia juga terpanggil menjadi seorang imam Katolik. Di tahun 2005, ia pun masuk novisiat Yesuit di Italia hingga menjadi imam. Antoine Ilgit bahkan menjadi imam Yesuit pertama berkewarganegaraan Turki. Pada tahun 2023 ia ditabiskan menjadi uskup di Gereja Katolik Basilika Santo Antonius Padua, Istanbul, Turki. Ia bahkan menjadi orang asli Turki pertama yang diangkat menjadi uskup selain Giulio Murat. 21. Karim Ouchik, Prancis. Karim Ouchik adalah politikus terkenal di negara Prancis. Keluarganya adalah keluarga muslim yang taat keturunan Aljazair. Suatu hari pada tahun 1997, Karim tersentuh akan iman dari para peserta Hari Orang Muda Katolik Sedunia atau World Youth Day 1997. Ia pun lalu terpanggil menjadi Katolik dan mengikuti katekumen. Ia dibaptis oleh Pastor Philippe Dorizon. Setelah dibaptis, ia menjadi orang Katolik yang militan. Pada tahun 2016, Karim mendirikan sebuah gerakan asosiasi di gereja-gereja Prancis yang bertujuan untuk mempertahankan iman Katolik di negara Prancis. 22. Cyrus Habib, Amerika Serikat. Cyrus Habib adalah seorang pengacara dan politikus terkenal asal Amerika Serikat. Terlahir dari keluarga Muslim Iran, Cyrus Habib mulai menemukan benih panggilannya menjadi Katolik saat studi di Universitas Oxford, Inggris. Ia pun akhirnya dibaptis dan sah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia lalu terjun ke dunia politik, bahkan menjabat sebagai letnan Gubernur Washington atau Wakil Gubernur Negara Bagian Washington dari tahun 2017 sampai 2021. Cyrus Habib menjadi orang Amerika pertama keturunan Iran yang memegang jabatan pemerintahan tertinggi di Amerika Serikat.
Panggilannya tak hanya terhenti sampai di sini saja. Selama menjabat sebagai Letnan Gubernur Washington, Cyrus Habib mulai bergumul akan panggilannya menjadi seorang imam Katolik. Usai menjabat, ia pun lalu menyatakan mundur dari dunia politik yang telah membesarkan namanya dan memilih melayani Tuhan dan sesama di dalam gereja. Pada tahun 2022, Cyrus Habib akhirnya mengucapkan kaul pertamanya sebagai seorang Yesuit yang nantinya akan menjadi imam Katolik atau seorang pastor. Kisah perjalanan panggilannya ini lalu menyentuh hati banyak orang. Mehdi Jaadi, Swiss, adalah seorang artis muslim terkenal asal Prancis keturunan Aljazair. Aktor yang menempuh pendidikan tinggi di negara Swiss bertahun-tahun lamanya ini lalu mulai menemukan benih panggilannya menjadi Katolik. Mehdi tersentuh akan Ekaristi atau misa dalam gereja Katolik. Ia yang sebelumnya sempat dibaptis di salah satu gereja Protestan dengan nama baptis Emmanuel ini, lalu kemudian sah berpindah menjadi anggota gereja Katolik karena kekagumannya akan sakramen Ekaristi dan usai mengikuti retret di salah satu biara pada tahun 2011. 24. Mehmet Akça, Turki. Mehmet Ali Akça adalah seorang sniper terkenal asal negara Turki. Namanya semakin dikenal luas setelah melakukan penyerangan terhadap Paus Santo Yohanes Paulus II di Basilika Santo Petrus Vatikan pada tahun 1981. Namun apa yang terjadi? Paus justru mengampuninya dan Paus justru selamat. Dari sinilah Mehmet Ali Akça tersentuh akan mujizat dan ajaran cinta kasih dalam iman Katolik. Ia pun akhirnya meminta dibaptis dalam gereja Katolik dan sah berpindah menjadi Katolik pada tahun 2007. 25. Kanaya O Kanaya, Nigeria, adalah salah satu artis muslim terkenal asal negara Nigeria. Sekitar tahun 2019, ia dikabarkan telah sah menjadi Katolik usai dibaptis dan mengikuti panggilannya. Kanayo O Kanayo juga dibaptis bersamaan dengan dua wanita muslim lainnya yang berpindah menjadi Katolik di salah satu gereja Katolik di kota Abuja, Nigeria. 26. Presiden Moussa Camara, Guinea, adalah Presiden negara Guinea, salah satu negara di Afrika Tengah yang menjabat dari tahun 2008 hingga 2010. Dirinya sah menjadi Katolik usai dibaptis dan mendapat nama baptis Moses. Perpindahan agamanya ini menggemparkan penduduk Guinea kala itu. 27. Presiden Carlos Menem, Argentina. Selain Moussa Camara, Presiden Carlos Menem juga mengikuti panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia adalah seorang pengacara dan politikus terkenal di Argentina keturunan Suriah. Terlahir dari keluarga imigran Muslim Suriah yang taat, Carlos Menem lalu diketahui berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai menikah dengan wanita Katolik Argentina. Ia lalu menjadi Presiden Argentina yang menjabat dari tahun 1989 sampai 1999. Pada tahun 2021, Carlos Menem menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga dan meninggalkan 3 orang anak yang semuanya telah dibaptis dalam gereja Katolik. 28. Presiden Zaya Zerbo, Burkina Faso. Ia menjabat dari tahun 1980 sampai 1982. Dirinya memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis. Perpindahan agamanya ini mengejutkan karena Burkina Faso sendiri merupakan negara mayoritas Muslim. Pada 2013, ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga. 29. Presiden Koutou Koumaga, Benin, adalah presiden di negara Benin, Afrika Barat yang menjabat dari tahun 1960 sampai 1963. Ia memutuskan berpindah agama mengikuti panggilannya usai dibaptis menjadi Katolik dan mendapat nama baptis Hubertus. Ia adalah salah satu presiden muslim di dunia yang berpindah agama menjadi Katolik. Pada tahun 2000 ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga.
30. Presiden Jean Bokassa, Republik Afrika Tengah. Selain Hubert Maga, Presiden Republik Afrika Tengah yaitu Jean Bokassa juga mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Ia menjabat sebagai presiden kedua dari negara Republik Afrika Tengah dari tahun 1966 sampai 1976. Jean Bokassa yang terlahir sebagai seorang Muslim sah menjadi Katolik usai dibaptis. Pada tahun 1996, ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga. Sahabat Katolik keren, itulah dia 30 tokoh Muslim terkenal dari berbagai negara yang mengikuti panggilan mereka menjadi Katolik. Ada yang artis, politikus, penulis, jurnalis, ustadz, imam, hingga presiden. Luar biasa ya kisah perjalanan panggilan mereka. Semoga ini menguatkan iman kita. Tetaplah setia mengikuti Tuhan Yesus dalam iman Katolik apapun yang terjadi. Lahir Katolik, baptis Katolik, nikah Katolik, mati pun tetap Katolik. Jika sahabat Katolik keren menjadi Katolik saat dewasa, sekarang Katolik selama-lamanya tetap Katolik. Karena Katolik kita memang keren. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.